Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Aimatul Zulfa dari kelas 2023F dengan NIM 230407041107. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas podcast saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema yaitu problematika kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara Indonesia. Nah, di samping saya ada narasumber yang akan saya tanya-tanya nih tentang tema pada podcast kita kali ini. Halo Mbak Ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi puasanya gimana nih Mbak hari ini? Lancar, alhamdulillah. Hari ke berapa ini ya? Kelima ya, lancar-lancar saja. Belum ada yang pulang ya Mbak ya? Alhamdulillah belum. Oke, semoga pulangnya dikit aja jalannya. Ya, semoga ya. Amin. Gimana nih Mbak, kesibukan pada Ramadan kali ini agak berbeda nggak pada biasanya nih? Masih sama, kesibukan sebelum Ramadan dan saat Ramadan ya sama saja. Mungkin ada sesuatu yang biasanya pada Ramadan enggak, terus sekarang iya, contohnya kayak tadarusnya jadi lebih banyak. Nah itu iya, atau kalau untuk aktivitas pribadi yang beribadah itu tentu ada tambahan daripada sebelum bulan Ramadan gitu ya. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya Mbak ya. Memang harus seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong kesibukan Mbak Aini tuh sekarang lagi apa sih? Hari-hari gitu. Iya, hari-hari biasa. Kalau hari-harinya kesibukan saya mengajar. Kebetulan saya mengajar di salah satu SMP negeri di Surabaya. Mengajarnya mapel PPKN. Cocok nih teman-teman sama tema yang akan kita tanyakan di mapel PPKN. Tapi ini Mbak ini di SMP ya Mbak ya? SMP. Tapi kalau kita ngomong-ngomong tentang PPKN SMP sama jenjang perkuliahan itu hampir sama atau bedanya jauh banget nih Mbak? Sebenarnya kalau apa yang dibahas di PPKN itu dari SMP ke SMA hingga ke perguruan tinggi itu materinya semakin ditambah ya kalau berjenjang, tapi inti pembahasannya sama tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, terus gimana kalau nanti kita jadi masyarakat, terus permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah dan masyarakat, ya itu semua yang dibahas supaya harapannya kan nanti jadi anak-anak dan remaja ini itu kalau udah dewasa jadi warga negara yang baik gitu. Tujuannya kan itu. Masih sama lah ya, nggak jomplang jauh gitu sama materi. Hanya levelnya saja yang ditambah lebih berat semakin tambah jenjang gitu. Oke. Ngomong-ngomong, mungkin ada nggak sih mungkin anak didik dari Mbak ini kan mengajar nih, mungkin ada tanya-tanya soal problematika nih tentang kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Mungkin adalah salah satu yang Bu, aku mau tanya soal entah itu kayak korupsi atau apa nih, kok aku duduk di sini kok lingkunganku gini atau gimana gitu. Menurut Mbak ini ada nggak kayak pertanyaan-pertanyaan aneh mungkin yang skalanya itu anak mahasiswa tapi ditanyakan sama siswa-siswi SMP gitu? Banyak sekali. Banyak. Ya, sangat banyak sekali. Tapi memang misalnya dalam satu angkatan ada 334 banyak yang siswa misalnya gitu ya. Tapi yang sangat kritis itu biasanya mungkin tidak sampai 100 siswa, tapi ada yang mereka bertanya, kadang itu pertanyaannya sangat-sangat peduli sekitar ya. Misalnya habis ada berita tentang korupsi, nanti mereka bisa tanya mendalam tentang mulai dari kenapa orang itu korupsi sampai kemudian gimana kalau hukumannya itu nanti ditambah dan sebagainya, hingga bisa enggak kalau misalnya dihukum mati. Nah itu semua mereka sangat kritis menanggapi. Belum lagi nanti kalau ada kasus tentang pelecehan. Oh iya, itu terus ada kasus misal kemarin yang rame ini masalah pemilu gitu ya. Mereka meskipun belum ikut memilih ya, tapi pendidikan politik buat mereka, maksudnya pemahaman politik tentang pemilu ini buat mereka sangat aktif, sangat bersemangat. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok gitu kadang istirahat atau sebelum pulang itu mereka kumpul. Iya, terus tetap di dalamnya karena musimnya politik, musim pemilu kemarin ya, tetap mereka mensisipkan pembicaraan tentang capres, cawapres, debat yang kemarin, ternyata mereka nonton. Gitu. Jadi ada ketertarikan yang
lebih besar dibanding zaman kita dulu mungkin Iya ya, sih, iya, iya. terhadap negaranya. Iya, berarti mereka ini udah ada rasa kayak peduli akan negaranya tuh dari sisi SMP itu sudah kan ya. melek politik Melek gitu. politik benar-benar. Emang dulu kalau di masaku sih agak biasa aja ya Mbak, soal Iya. sama pemilu kayak itu kan masih lama gitu, belum begitu ngopeni lah intinya. Kalau anak sekarang lebih keponya sangat luar Kepo, biasa. iya sih benar-benar kepo sama Tidak mau tertinggal sesuatu yang viral. betul karena kan sekarang kita kan emang lagi gencarnya pakai gadget, mungkin kalau anak-anak itu dimanfaatkan dengan sangat baik. Jadi mereka kan tahu nih berita update, aku mau tanya ke guruku soal ini gimana, aku belum tahu jawabannya. Itu kayak yang gitu kan, memanfaatkan Mbak. dengan Nah, baik ya. iya. Yang tidak baik juga banyak. Iya, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Amin, amin. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti ya dari podcast kita kali ini, yaitu tentang problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Mbak ini kan memang bidangnya pada mapel PPKN, pendidikan keluarga negaraan, jadi beliau sudah pasti sangat mumpuni untuk menjawabnya. Belum sangat. Ya sedikit tahu saja. Yes, oke lah. Oke, pertanyaan pertama nih Mbak, tentang masalah yang sering dan selalu aja muncul pada setiap tahunnya, mungkin nggak hanya di Indonesia aja ya, di negara lain mungkin juga masih sama, yaitu tentang tingkat kemiskinan. Mungkin nggak usah jauh-jauh dari seluruh Indonesia nih, di sekitar kota Surabaya aja kan pasti ada nih penduduk yang kalau kaya tuh kaya banget, kalau nggak punya tuh emang kayak nggak punya gitu, tapi juga ada yang di tengah-tengah. Nah, buat orang yang mungkin di skala pada masuk di kemiskinan, orang yang memang miskin itu gimana tanggapan Mbak ini biar mereka itu ada semangat gairah biar mereka yang miskin ini bisa mengejar mereka yang udah punya berkecukupan, yang punya harta banyak kayak gitu. Kalau dikatakan mengejar ya, misalnya yang dalam kondisi sekarang miskin, kemudian ingin mengejar orang menjadi orang kaya, Iya. itu tidak bisa dengan sangat mudah. Misalnya dalam waktu setahun 2 tahun, kemudian orang yang posisi miskin ini kemudian berubah menjadi kaya raya. Kaya raya. Belum tentu bisa. Memang ada beberapa kasus bisa dengan segala takdir Cara, dan kemujurannya dengan- gitu ya, Iya, dengan iya, cara yang betul. dia lakukan. Tapi kalau misal dari 10 orang mencoba, paling kadang satu yang bisa benar-benar mengejar jadi sangat kaya dalam waktu 2 tahun misalnya. Tapi yang lainnya pasti harus melakukan Usahanya lebih keras. usaha lebih keras atau melakukan proses yang Lebih cukup lama. lama. Nah, kalau ditanya apa tadi, bagaimana caranya? Caranya ya biar mereka itu semangat gitu. Ya tadi tidak boleh malas. Nggak boleh malas. Kuncinya itu. Kemudian kalau sekarang kebetulan di SMP SMA kurikulumnya kan sudah kurikulum merdeka. Iya. Di dalamnya itu ada P5. P5, oke. P5 jadi proyek untuk anak-anak Kemerdekaan. supaya mereka bisa lebih mandiri gitu nantinya. Nah, salah satu di dalamnya itu ada tema yang namanya kewirausahaan. Jadi menurut saya itu salah satu jawaban dari pemerintah supaya kedepannya nanti anak-anak ini kan bakal Iya. jadi remaja terus dewasa gitu ya. Ketika sudah dewasa nanti itu mereka bisa lebih bertahan lagi dalam hal ekonomi Jadi punya dengan cara pilihan buat- menjadi wirausaha itu. Jadi mereka dari kecil sudah diperkenalkan berwirausaha itu beragam caranya dan ini manfaatnya sangat luar biasa buat kita. Nah, kemudian kalau sekarang masyarakat jika ingin keluar dari kemiskinan, kalau memang dia tidak bisa masuk ke dunia kerja sebagai pegawai ya, Iya. mau tidak mau solusinya adalah menjadi wirausaha. Wirausaha. Gitu. Nah, untuk menjadi wirausaha itu sangat membutuhkan pribadi yang kuat, Tahan banting. tahu apa yang dibutuhkan saat ini, tahu pasarnya ingin apa. Benar-benar sih. Dan Sama itu prosesnya untuk jadi sukses beda-beda. Bisa instan, ada yang sangat lama juga. Gitu. Jadi kita
Tapi memang kita tuh kalau mau berusaha itu memang kita harus pertama emang berani ya Mbak, Iya. sama siapapun itu untuk memasarkan produk yang akan kita jual gitu. Dan tidak boleh mudah putus asa, karena kita tidak Nggak tahu boleh males. kita tidak tahu suksesnya itu bakal dalam waktu berapa lama. Iya, benar. Kalau udah sukses pun kita harus mempertahankan itu kan. Gimana caranya biar tetap Harus pada tetap posisi belajar itu. lagi, Iya, belajar iya. seumur hidup gitu. Iya. Kayak filosofinya P5 gitu kan, Oh. pembelajaran seumur hidup. Nah itu kan kalau di pembelajaran Mbak Aini pada saat ini kan kurikulum merdeka nih. Kalau buat kita nih kayak seumuranku, sepantaranku kan mungkin ada yang langsung lanjut kuliah karena ada rezekinya, alhamdulillah. Ada juga yang kerja. Nah kan mereka emang dari basicnya mungkin dari SMP atau dari SMA kan nggak ada yang namanya kayak project P5 nih. Nah itu gimana Mbak? Buat saran buat teman-teman biar mereka itu juga nggak cuma jadi kayak kerja di pabrik atau jadi kayak di Indomaret, Alfamaret, tapi mereka juga pengen buat usaha. Kan mereka belum punya tuh kayak materi atau gimana caranya biar mereka mau coba buat jadi wirausahawan muda kayak gitu. Itu kan juga termasuk prospek kerja yang sangat menjanjikan dan menguntungkan buat kita, karena kita kan kalau wirausaha kan kita ya jadi bos, jadi kita yang punya kuasa kayak gitu. Nah, gimana tuh Mbak? Kalau untuk jadi wirausaha ya buat yang usia kalian Iya. gitu ya, yang dulunya kurikulumnya belum Belum P5 ada gitu ya. Kan sekarang di media itu banyak materi ya, Hmm, banyak iya. hal. Kemudian ada banyak vlog juga dari para wirausaha lain yang udah sukses, yang kadang usianya sangat jauh lebih tua dari kita juga. Iya. Gitu. Jadi kita bisa belajar lewat media online tadi. Cuma kalau memang pemuda ini itu sudah misalnya udah salah kerja ya di salah satu pabrik misalnya, atau di salah satu tempat, atau di mana saja gitu ya, tidak masalah juga. Jangan kemudian langsung memutuskan untuk keluar kemudian mau berwirausaha gitu, enggak. Coba cari wirausaha yang bisa dikerjakan sambil kamu tetap kerja. Kerja tambahan lah. Jadi iya, gitu. iya. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba langsung resign gitu ya, kemudian berwirausaha kan belum ada jaminan itu akan sukses dalam waktu cepat. Iya, Belum ada jaminan hasilnya itu akan lebih banyak dari pendapatan yang kita kerja di yang pabrik, kamu kayak kerja gitu. di tempat sebelumnya Iya, gitu iya. ya. Memang enaknya kamu akan berpikir atau mereka akan berpikir ketika wirausaha yang jadi bos itu dirinya sendiri. Iya, Tapi bisa saja yang jadi pegawai juga dia sendiri. Kalau dia Iya. belum bisa gaji, iya, betul. merekrut orang gitu ya, belum bisa ngasih gaji. Terus lagi kalau misalnya tiba-tiba rugi, terus kehabisan modal, nah itu semua harus dipertimbangkan. Jadi sebelum berwirausaha pun harus berpikir dulu mana yang dari mana modal Itu ada. modal untuk kewira ini akan saya dapatkan. Kemudian kalau posisi sudah kerja juga mulai sedikit-sedikit aja, tetap Ditabung. kerja posisinya, tapi sambil mencari usaha yang tadi bisa dikerjakan sampingan. Jadi tidak bisa langsung jaminan kewirausahaan bisa menjawab menjawab kemiskinan di Indonesia Iya, supaya iya. berkurang gitu, Iya, iya. tidak bisa juga. Ya, berarti intinya memang orang itu kita harus selalu semangat buat berusaha. Terutama nggak boleh malas sih ya Mbak, intinya Iya. itu Kuncinya kita itu pekerjaan apapun kuncinya tidak boleh malas. nggak boleh malas teman-teman. Jadi Emang artis pun juga tidak boleh malas kan. harus tetap update. Supaya dia banyak yang kontrak gitu Oh, kan. iya, iya, benar, Apalagi benar. pegawai-pegawai di yang ada bosnya gitu, iya, wah tidak boleh benar. tidak boleh malas. Ya, semangat teman-teman, berarti kita emang nggak boleh malas nih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, tentang yaitu pengangguran. Nah, orang pengangguran kan itu memang mungkin dari segi orangnya kan mereka yang nggak mau berusaha ya. Ini hampir ada sangkutan pautannya sama yang pertanyaan nomor 1 nih. Para pengangguran kan biasanya orang yang maunya itu serba instan, pengen ini jadi biar dapetnya itu cepet gitu. Terus mereka itu termasuk orang yang bisa dikatakan kurang produktif nih Mbak. Kayak ya emang namanya orang malas, pengennya instan kan pasti mereka kayak nggak bisa produktif ya. Dipaksa pun kan mereka mungkin nanti juga ada kayak gitu. Nah, gimana nih tanggapan Mbak Aini tentang orang-orang yang masih dalam masa mungkin lagi cari kerja kayak pengangguran, tapi mereka itu kayak cuma mengandalkan
kayak mereka melamar pekerjaan di salah satu kantor atau perusahaan, cuma ya itu aja lah, nggak usah nanti kalau emang rezekinya di sana juga aku keterima di sana, nggak mau coba-coba yang lain, atau orang tua udah kaya jadi ya udahlah nikmati aja kata orang tua kayak gitu. Gimana sih tanggapan dari Mbak ini? Kalau untuk pengangguran itu kalau kata Aim tadi itu kan yang versi mereka pemalas ya. Iya. Sedangkan kalau pengangguran sendiri itu tidak selalu semuanya karena pemalas. Jadi karena apa nih? Bisa yang jadi pengangguran itu karena memang mereka tergeser dari posisi itu karena mungkin kualifikasinya kurang, kemampuannya kurang dibanding pelamar yang lain, atau mungkin karena terjadi PHK. Dan kemudian PHK itu terjadi di saat usianya sudah misalnya 40 tahun Mulai gitu ya. dianggap tua. Nggih, kalau tidak tidak benar-benar ibaratnya punya channel gitu ya di suatu tempat, kadang itu sulit di usia segitu mencari pekerjaan. Itu masalah di Indonesia juga itu. Kalau kita mau bahas luar negeri misalnya, misal di Swiss, di Belanda, itu memang penduduknya tidak sebanyak Indonesia ya. Tapi di sana itu ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberi batasan usia. Misalnya kayak di mana Korea aja juga gitu ya, atau Jerman. Itu banyak juga yang bekerja di minimarket atau di restoran-restoran gitu misalnya ya, yang di lini-lini seperti itu mereka tidak mencantumkan misalnya batas usia maksimal 25 tahun. Enggak, sedangkan di Indonesia itu yang kemarin juga sempat panas ya, masih ada itu dia harus itu. S1 atau untuk kerja di mall aja misalnya, jadi SPG gitu ya misalnya oke lah, kadang masih disebutkan lulus SMA atau SMK ya, usia maksimal 25 tahun. Kemudian dia harus ini harus itu, yang bisa dirangkum oleh anak-anak sekarang bilangnya harus good looking gitu ya. Itu masalahnya adalah yang tidak di usia itu, yang juga dalam kondisi butuh pekerjaan, itu harus masuk kemana gitu kan. Jadi sebenarnya yang menciptakan bukan yang menciptakan pengangguran ini itu manusia Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri, atau memang sistem. Saya tidak tahu ini apakah disebut sistem budaya di Indonesia atau sistem pemerintah, tapi kalau pemerintah kayaknya tidak ada usia batas maksimal gitu deh. Lebih ke budaya kita mungkin ya. Memang kan kalau di Indonesia ini kan masyarakatnya membludak ya, Mbak. Iya, memang kan itu juga beda masalah dari juga. negara lain ya, khususnya betul. Kayak di Jepang atau di Korea kan mereka kan emang bukannya nggak mau ya, mereka itu berpikir ngurus dirinya sendiri aja udah repot, jadi mereka tuh kayak mau nikah atau punya anak itu jadi kayak lebih mikir. Iya, karena bebannya berat juga. Bebannya berat juga, ya benar-benar. Oke, jadi individual lah kalau di sana itu. Jadi makanya kalau pengangguran harus kita clearkan dulu, ini pengangguran yang malas atau yang memang dia karena kondisi yang ada akhirnya jadi pengangguran. Nah, kalau untuk pengangguran yang memang dia itu pemalas, menurut saya itu tentu menambah hal buruk lagi. Di Indonesia kan sudah banyak hal buruk yang kita sendiri tahu sebagai warga negaranya gitu. Nah, dengan adanya generasi-generasi yang malas ini, yang merasa mungkin sudah di zona nyaman karena orang tuanya masih bisa memberi uang jajan bulanan ke dia gitu ya, dia tidak usah kerja, di rumah aja main-main gitu. Atau juga yang dia itu malas mencari pekerjaan karena dia sudah ingin pekerjaan A dan dia tidak mau mencoba B, C, D, X yang lainnya gitu. Tentu generasi-generasi ini adalah awal dari adanya masyarakat yang nantinya menjadi pengangguran, stay pengangguran terus. Kalau dia tidak mau merubah pola pikirnya, tetap jadi malas begitu, mager, ya dia akan menjadi beban negara, beban masyarakat. Dan kalau dia terkena pikiran-pikiran negatif, nanti bisa memicu tindakan kriminal dengan menjadi penipu misalnya, dengan mengikuti judi online dan sebagainya. Itu kan nanti bisa membuat mereka kalau sudah sangat kepepet ya dalam kondisi misalnya
yang tadi karena orang tuanya banyak uang, terus kalau orang tuanya sudah meninggal, Nah, dia butuh uang sumber uangnya udah nggak ada misalnya. Kalau ada pikiran negatif yang masuk, dia akan jadi kriminal kan, iya sih. Iya, penipu benar dan juga. sebagainya. Itu sangat beban. Iya sih. Dengan masyarakat kita yang sangat banyak ini, mereka menambah beban masalah sosial Iya, benar yang juga. sudah ada. Berarti itu ya Mbak, kalau kita emang pengen mungkin kelihatannya kita itu fokus pada prospek kerja ini, tapi kalau semisal pengen coba-coba itu mending dicoba aja ya Mbak, nggak Iya. usah ragu-ragu. Soalnya emang kita juga belum tahu juga kalau di prospek ini kita cocok, nggak tahu kalau yang kedua ketiga itu malah lebih cocok lagi, kita juga belum tahu. Jadi mending nggak apa-apa dicoba aja, diratain dicoba, mungkin ada salah satu atau salah dua tiga yang cocok buat kita masuk kerja di sana dan kita juga nyaman, seperti itu ya Mbak ini. Iya betul. Jadi kalau misalnya ya kita, pertanyaan kamu itu diterapkan untuk bukan diterapkan apa? Kita ambil contoh kasusnya itu yang baru lulus SMA SMK misalnya, yang tidak mau kuliah tapi Iya, mau kerja, kerja. atau yang baru lulus kuliah, Iya, gitu ya, iya. mau kerja. Tidak boleh pilih-pilih. Ya, mau nggak mau saya gitu ya, kalau Iya. misalnya kasih tahu murid, kita memang tidak boleh pilih-pilih pekerjaan. Kalau memang kita dalam kondisi membutuhkan uang gitu ya, iya. untuk hidup kita, yang menjadi garis besarnya hanyalah pekerjaan ini harus pekerjaan yang memang baik dari segi negara, hukum negara, Iya. dan baik menurut agama. Halal lah. Iya, misal kamu ingin jadi pekerjaan A misalnya, tapi ternyata itu belum berpeluang, adanya B dan C, nah kamu coba B dan C sambil nanti dijalani, ada pengalaman kerja misalnya 1 tahun gitu ya, dan setelah itu baru kemudian kalau ada memang peluang untuk pekerjaan A dan kamu memenuhi kualifikasinya dan ternyata kamu ada panggilan ke sana misalnya, Iya. ya sudah, itu didatangi. Iya. Kemudian Coba oh aja. iya, baru kemudian mengundurkan diri ketika di pekerjaan yang B ini. Jadi zaman sekarang itu harus mau mencoba dan mengerjakan apapun itu, selama tadi tidak melanggar hukum negara dan Iya. hukum agama, kita harus coba jalani, siapa tahu itu jalan kita Rezekinya sukses kita gitu juga. ya. Nah, berarti kita emang juga harus nggak boleh gengsi ya. Nggak boleh. Walaupun aku semisal nih, aku sarjana hukum, tapi ya aku nggak mau lah kalau semisal aku belum dapat pekerjaan terus aku jualan gula, tapi aku gengsi, aku kan sarjana hukum gitu ya, aku masa jualan es, jualan gorengan di pinggir jalan gitu. Jadi mungkin sikap seperti itu harus kita buang, karena emang itu malah membuat kita itu jadi enggak berkembang dan malah kayak stuck, mendek. Kalau kita gini, kita harus gini, kita nggak boleh terlalu membayangkan yang sekiranya itu kayak nggak mungkin juga gitu ya Mbak ya. Karena dari jual es dan jual gorengan misalnya Iya, iya. kamu contohkan tadi, itu kan hanya awal ya. Awal bener. Selanjutnya kamu nggak tahu apa yang akan ide yang akan kamu dapatkan nanti Dari jualan es sama kamu gorengan itu. bisa aja tiba-tiba jadi jualan online apa Iya. misalnya, atau kemudian jika itu memang jadi sukses ya nggak Mungkin apa-apa. itu Kalau jalannya kalau ya. awalnya dari Iya. es dan gorengan ya, yang Iya. penting kan kamu sebagai sarjana nantinya itu akan berkembang pemikirannya. Iya. Bisa aja jual es dan gorengannya itu hanya berjalan 1 bulan misalnya. Setelah itu Iya. kamu punya ide-ide kreatif Iya, lainnya, benar-benar. atau tiba-tiba kamu dapat panggilan kerja kemana Iya, gitu. Tapi 1 bulan itu kan, kalau kita dapat hasil uang sama nggak dapat, kamu nggak pilih dapat hasil Iya gitu sih, kan. tetap yang ada hasilnya. Kamu juga tidak misalnya ingin selamanya jual es dan Iya, gorengan iya, gitu. Itu benar-benar. hanya untuk mengaktifkan pikiran Iya, kita, benar. pola pikir kita, supaya kita itu berjuang. Iya. Masa aku mau gini aja sih, aku harus ini dong, Iya, gitu. habis ini coba yang ini, Iya. habis ini aja juga, wah, aku harus kembali meningkatkan diri nih, aku harus apa lagi Iya. gitu. Jadi itu hanya pemicu awal supaya lebih Pemikat kreatif. mancing kita lah biar kita Iya, jadi lebih supaya lebih- semangat betul. gitu. Nah, Intinya tidak pemalas. setuju. Oke, untuk masuk ke gongnya nih ya teman-teman. Ada gongnya lagi. Ada satu lagi nih Mbak. Oke. Pertanyaannya tentang demokrasi negara kita, kan emang negara demokrasi ya. Nah, mungkin sekarang yang emang lagi rame-ramenya
itu tentang pesta demokrasi atau pesta pemilu pada tahun 2024 ini bulan yang lalu pada itu ya. bulan Februari kemarin ya teman-teman. Nah itu kan ramai banget nih. Mungkin dari paslon 1, 2, 3 mereka kan Betul. emang paslon-paslon yang emang kuat-kuat mbak. Dari 1, 2, 3 emang mereka tuh ya pintar, punya tenaga, punya pengalaman yang bagus dan prospek kerja yang kalau dibayangkan masuk semua nih kalau jadi presiden. Nah tapi gimana nih menurut mbak ini? Kan katanya ini kan pesta ya, pesta rakyat. Yang mana kalau pesta itu pasti kita akan merasa senang dan bahagia. Tapi di sisi lain, setelah pesta demokrasi ini, pesta pemilu kemarin, itu mungkin ada banyak beberapa mungkin di Twitter, di TikTok atau di Instagram dan media sosial lainnya, itu ada kayak banyak kayak orang-orang para pendukung dari paslon 1, 2, 3 ini tuh kayak mereka itu saling adu argumen lah, saling adu kekuatan tentang paslon mereka, kayak saling senggol lah mbak ini gitu. Jadi menurut mbak ini tuh gimana sih, kan ini seharusnya kan kita bahagia ya, senang sama adanya pemilu, adanya akan ada presiden baru di negara kita, tapi kenapa kok malah jadi saling senggol dan kayak nggak terima nih kalau yang ini menang tapi ini kalah kayak gitu. Gimana nih menurut mbak ini? Iya, kalau menurut saya ya, setelah beberapa kali, bukan beberapa kali ya, 3 kali. Udah 3 kali mbak ini? 3 atau 2? 2 kali, baru 2 kali ya. Pemilu ya. 3 kali itu karena 1 kalinya kan sudah sangat melek politik ya. Tapi waktu itu masih di pesantren, tapi sudah mengikuti perkembangan, tapi nggak nyoblos, karena belum waktunya. Nah dari pengalaman mengamati politik 3 masa, ya saya bicaranya 3 masa ya, karena sudah meleknya sejak habis SMP itu kan udah melek banget gitu sama politik. Sebenarnya kalau kita bicarakan paslon, sebenarnya di paslonnya itu tidak ada masalah. Iya benar, antar paslon itu tidak ada masalah karena mereka sudah terjun di dunia politik, sudah tahu kalau di politik itu yang paling sering dikatakan dulu ya kalau waktu kuliah PPKN itu di UNESA juga. Gitu ya. Yang selalu diingat adalah kita harus jadi warga negara yang demokrasi yang benar-benar demokrasi. Maksudnya apa? Ya tadi kalau demokrasi kemudian kita sangkutkan dengan politik, kamu harus ingat kalau di politik itu tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Nah, para paslon itu sudah sangat paham dengan teori itu. Jadi mana yang menguntungkan dia, meskipun awalnya mungkin persaingan, misalnya paslon X, Y, Z gitu ya. Misalnya paslon yang jadi itu yang apa? Kamu pilih yang apa? X apa Z aja deh, ada nama perusahaannya. Oh ya Z ya. Misalnya yang jadi yang Z. Kemudian yang XY itu gak mungkin kemudian terus-terusan memusuhi Z itu tidak mungkin. Karena dia jadi presidennya gitu. Karena mereka semuanya akan terlibat dalam politik juga untuk pemerintah, untuk negara. Jadi pasti akan bukan mendapat ya, ibaratnya mengambil posisi-posisi tertentu. Ada yang memang tetap stay jadi oposisi, tapi ada juga yang kemudian nanti jadi menteri. Ada yang juga nanti jadi apa namanya, ibaratnya netral aja gitu. Jadi sebenarnya para paslonnya itu hanya saat pesta demokrasinya saja terlihat saling debat, saling ya, tapi kenyataan kedepannya belum tentu. Tapi yang jadi masalah itu adalah penontonnya, bukan penontonnya ya, masyarakatnya, para pendukungnya. Para pendukungnya ini, kenapa pesta demokrasi ini menjadi tidak menyenangkan, alias penuh dengan emosi panas dan drama lainnya? Karena masyarakat kita itu masih belum dewasa atau belum semuanya mampu untuk menjadi masyarakat yang tinggal di negara demokrasi. Egonya masih sangat tinggi. Atau mungkin paham politik mereka masih kurang lah gitu. Mereka sudah tahu kalau harus menjadi masyarakat yang hidup di negara demokrasi, hak pilih itu bebas. Teman kita mau pilih apa, kita pilih apa, nggak apa-apa. Mereka sudah sangat tahu karena dari kecil, dari sekolah SD aja mereka udah diperkenalkan dengan kita harus menerima musyawarah, pendapat orang lain dalam musyawarah selama itu sudah disepakati oleh
ini sebagian besar dari anggota musyawarah tadi mereka sudah sangat tahu itu, tapi karena egonya, jadi mereka masih dengan egoisnya tadi sangat emosi kalau tahu paslonnya misalnya lagi diserang atau tidak menang, sedangkan paslon lain lebih unggul, itu mereka sangat tidak terima. Padahal seharusnya mereka menerima faktanya, tapi tetap menyelidiki, boleh tetap menyelidiki, bener nggak sih paslon apa tadi Z tadi ya, paslon Z tadi itu dapat nilai dapat suara terbanyak, itu bener nggak ya? Kalau nggak bener, mana nih buktinya? Kita harus bawa kemana nih? Kain tahu nggak? Kalau ada kecurigaan itu harus dilaporkan kemana hasil pemilu kalau mau menggugat menuntut KPU Pak atau Bawaslu itu? Terus bawa kemana setelah itu? KPU atau yang persidangan gimana? Sampai di persidangannya kemana tuh? Nggak tahu. Nanti kita cari tahu aja. Oke. Jadi intinya itulah ya. Jadi masyarakat pesta demokrasi ini menjadi tidak nyaman, tidak seperti namanya pesta, tidak menyenangkan karena mohon maaf warga negaranya yang mudah terkena hoax, ya, percaya pada hoax, kemudian kurang dewasa sebagai masyarakat demokrasi. Jadi bukan paslonnya ya, tapi mungkin ya para tim-tim itu ya begitulah. Tidak perlu dilanjutkan. Intinya kurang dewasa masyarakat kita. Bisa jadi termasuk kita loh ya. Iya, bisa aja. Kita jangan-jangan kita mengetik sesuatu di medsos di kubu lawan paslon kita misalnya. Wah, tapi kalau lihat gitu sih juga gimana ya, ada kayak rasa seru tapi juga kok gini ya. Serunya sangat seru. Gitu, sampai kayak anak SMP pun itu mereka juga bicara itu. Bukan maaf ya saya rawat, bukan saling hujat, nanti kayaknya barbar banget. Tapi saling, mereka itu sangat jelas menunjukkan mendukung siapa meskipun suara mereka tidak berguna. Jadi saya sering bilang, kamu ngapain sih berantem sama itu? Cuma perkara itu kamu itu belum nggak kepake suaramu itu. Tapi kita itu kan dari awal itu harus belajar politik. Oh begitu, oke lah lanjutkan, tapi jangan berantem beneran loh ya, ini cuma debat-debat biasa loh ya, jangan sampai berlanjut jadi mangkel-mangkelan gitu. Di kelasku pun juga ada teman-teman kayak gitu, juga ada Mbak, kayak kamu itu ya dukung ini ya, oh pantesan ya, kayak ya adalah beberapa ya kayak gitu, tapi ya udahlah, kalau semisal kelihatannya orangnya agak sensitif ya tak iyain aja daripada nanti timbul hal yang sekiranya nggak enak kan, ya udahlah kita iyain aja. Itu memang harus diingatkan ya, kalau memang mereka mau mendengarkan kita, tapi kita punya tugas mengingatkan supaya biasa aja milih, mendukung, tapi kalau ada berita-berita apa misalnya yang menjelekkan paslon lain, kita harus cross check dulu ini hoax apa enggak, ini bener apa enggak. Kita boleh menyukai paslon yang kita dukung, tapi kita tidak boleh juga menghujat yang lain. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak ini? Cukup sepertinya. Udah cukup. Udah banyak ya, kita udah lama ngobrol ini. Udah sangat lama teman-teman. Jadi terima kasih Mbak ini atas waktunya. Ya udah disempatkan. Terima kasih juga sudah diajak ngobrol. Iya, terima kasih, sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi kita lebih melek akan demokrasi dan politik yang ada di Indonesia juga nih. Jadi buat teman-teman, emang kita nggak boleh males. Yang pertama, kita harus semangat, dan juga jangan asal langsung percaya sama berita yang ada. Karena aku pas di materi literasi digital Mbak, aku kebetulan ada materi itu, pembelajaran mata kuliah itu, dan di sana itu beberapa dikasih kayak aplikasi atau WhatsApp kayak tentang aplikasi buat kita cross check itu berita itu beneran atau hoax kayak gitu. Cuma aku kok lupa ya, ada beberapa 4 atau apa gitu. Jadi mungkin kita bisa cari-cari dulu, semisal kalau berita itu udah muncul di Kompas atau di CNN kayak gitu, mungkin itu termasuk berita yang benar ya teman-teman. Soalnya kemarin dari contoh dosenku itu ada, kalau udah masuk di jurnal ini berarti memang udah dilihat kayak kebenarannya, data-datanya ada, dan itu emang benar kayak gitu.
Berarti kalau cuma di berita-berita online yang tidak jelas Asalnya itu dari media mana, Iya. Itu kita berarti jangan asal jangan oh iya terpicu emosi iya. langsung gitu Iya, ya, apalagi kayak gitu. menyebarluaskan ya. Nah, kayak gitu. Oke. Terima kasih sebelumnya Bapak ini waktunya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menyaksikan dan menonton, menyimak percakapan kita dari tadi hingga sekarang. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan kata, baik itu saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.